Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Nah, pada malam ini kita kedatangan tamu spesial dari senior kita. Beliau ini kita anggap sebagai sahabat sendiri, sebagai mentor, dan juga akan menjadi pendamping ya, bagi kita dalam hidup menjalankan keempat, yakni tentang kewirausahaan, khususnya nanti akan diarahkan pada brand. Nah, sebelumnya saya sapa dulu dan sahabat yang satu ini. Assalamualaikum sahabat Mega. Salam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Mas, hari ini kita akan melakukan podcast dari pembukaan. Tapi sebelum menyerah ke situ, kita sharing-sharing dulu Mas mengenai bisnis, mungkin dari sahabat yang bisnis ya kan, nanti dari sahabat itu paling tidak itu punya terinspirasi Mas, terinspirasi dari sahabat biar mindset bisnis itu bisa berbentuk semangat bisnis itu bisa berbentuk. Mungkin langsung aja ya kita sharing kita. Mungkin saat ini kedepannya Mas mengelola bisnis e-commerce. Sebelum hari ini sih saya lagi mengelola sebenarnya ada 3 sisi. Jadi sebetulnya yang pertama adalah bikinan Indonesia, yang kedua bikinan konveksi, yang kedua ada brand kita, ada Amerika, berarti Indonesia. Jadi prinsip saya ya ketika mengelola bisnis dalam menarik sekali. Jadi dari pemaparan sahabat dan tadi dia sedang mengelola 3 bisnis. Tapi mungkin sebelum mencapai 3 bisnis itu mungkin bisa diceritakan ya, nah bagaimana sih awal mula itu bisa sebuah bisnis? Mungkin kan sudah pernah mengalami dari bangunan ya Mas ya. Itu mungkin bisa diceritakan biar kita nanti biar tahu lah sahabat-sahabat itu biar tahu bagaimana sih prosesnya. Bisnis itu gak instan ya Mas ya. Awal mula saya mulai atau belajar itu mulai jadi itu kita yaitu masih bersama orang banyak. Jadi bisnisnya itu untuk suatu komunitas, suatu organisasi, dan dari situ saya juga belajar bagaimana sih mengelola bisnis dan sebagainya. Nah, ketika saya beranjak ke kuliah ke dunia kampus, nah saya belajar bisnis itu mulai dari semester 1. Awal bisnis saya itu custom case. Ketika sampai di print custom, nah itu berjalan selama 4 semester sebenarnya. Tim awal itu kita branding casing ini masih bisa jadi saya kan custom desainnya aja nanti dicetakkan ke orang sampai pencapaian itu kita bisa kirim ke orang Jambi, Kalimantan itu pernah. Tapi untuk di sini nggak hanya customer aja, tapi juga ada kayak Tumblr, Polaroid, jadi semua untuk aksesoris yang nah itu kan gitu. Jadi ya itu sampai ya sulit untuk menjaga pasar awalnya gitu. Jadi dulu kan mungkin pakai Instagram itu pakai hashtag pakai hashtag dulu. Jadi ya ini sampai 200 jadi tapi paling banyak pasar itu ya kita sih, karena ya kita memasukkan juga itu lewat WA, sendiri dan sebagainya. Jadi yang tahu ya servernya hanya teman-teman SMA dan lainnya. Dari itu mungkin Pak ketika mulai bisnis advertising itu
Dan tanggapan dari orang-orang sekitar bagaimana? Apakah mungkin pertama itu ini harus intens seperti itu atau mungkin langsung bisa diterima bagaimana? Awal sih kita kan custom ya, jadi kayak kita menjual langsung barang ya, memang kita sudah, jadi kita nunggu pesanan berapa, terus kita cetakan, kemudian kita jual. Jadi tanggapannya ya mungkin dari sebagian orang sih berguna, dari sebagian orang yang apa dan sebagainya gitu. Terus ya apa namanya, sulit sih buat awal-awal kan, pada waktu itu kan kayak teman-teman sekitar kan ya masih pertama soalnya kan yang terjadi pun bagus gitu. Terus perkembangan itu sehingga case yang di print itu mulai ada bening pada waktu itu, sehingga ya penjualan naik. Ya, mungkin punya nggak mas? Berapa sih penjualan itu paling puncaknya itu mencapai penjualan angka berapa gitu mas? Maksudnya penjualan dari segi jumlah casingnya itu yang terjual sampai berapa? Kalau dulu itu sebenarnya untuk casting itu ya, untuk casting itu awal itu ya maksimal ya paling paling banyak sih saya punya berapa, dan itu untuk profitnya itu masih ya masih 500 gitu, 2000 gitu. Jadi profitnya memang nggak banyak untuk banyak. Kenapa sih kok saya memutuskan untuk berjualan case dan sebagainya ini? Saya memang sama orang tua saya itu di challenge untuk bagaimana bisa menjalankan kesehatan ini. Ya, jadi kayak uang untuk bensin, kuota, ngeprint untuk kebutuhan kuliah. Pada semester itu masih kebutuhan kuliah itu, maka dulu sampai ya masih di pas pensiun itu saya tuh ya benar-benar menghemat biaya untuk dia sebetulnya itu ya pakai sepeda ancal gitu, jadi nggak pakai sepeda motor. Itu jadi ketika memulai bisnis itu ada mungkin ada sama di orang tua yang memberikan tantangan seperti itu ya. Ya memberikan ya memberikan Terus tadi kan yang di bisnisnya sedang ditekuni saat ini kan adalah bisnis yang lain dari bidang casing. Itu mungkin mas bisa cerita awal mula bisa kok akhirnya pindah ke bisnis yang lain itu bagaimana? dulu itu pas saya masih bisnis di bidang sesuatu atau customer itu, di pertengahan jalan saya itu dikasih penawaran di sana orang untuk mengelola usaha di UMKM juga sih, di bidang makanan cemilan seperti kayak produknya itu stick keju camilan. Nah, berhubung saya masih semester awal ya, enggak saya mikirnya kok lumayan ini kok punya besar gitu ya, apa perhitungan resiko dan sebagainya gitu. Terus perhitungan pasar juga kan masih belum tahu kan ya, masih pada waktu itu masih ya kuliahnya juga masih pertengahan. Perhitungan seperti itu lebih kita pertimbangkan. Akhirnya saya dulu memutuskan untuk menutup tes custom case pindah ke tadi perjalanan itu karena ya mungkin saya belum berpengalaman, itu usahanya nggak bisa jalan karena harus ke pasarnya pun dan harganya pun itu nggak bisa masuk pasar, sehingga belum bisa jalan untuk keju. Nah, dari belajar seperti itu saya kalau nggak usaha itu ya setengah semester lah. Jadi kan sekarang dan sebagainya, oh ya harus kuliah aja nggak usah usaha. Kan modalnya banyak dan sebagainya gitu ya. Terus ya waktu ya kurang, terus kuliah aja, saya sih dan sebagainya.
terus fokus mereka kayaknya itu sama kelamaan itu kira sebenarnya kan usaha konveksi ini awalnya itu usahanya ayah saya gitu. Berhubung di waktu pandemi ini oleh atau lagi terus saya sampai apa ya nggak jalan karena pasarnya diskon dan sebagainya. Terus saya berpikir ini asetnya banyak, terus SDM-nya ya ada dan sebagainya. Jadi saya mulai terus itu iseng-iseng sih itu sama ya dengan sahabat kita juga kan ada sahabat Andika dan sahabat Yoga. Saya coba menawarkan yuk kita coba aja malah bisnis tapi keadaan bisnisnya seperti ini gitu. Jadi akhirnya terus berpikir yes kita mulai awal ya ibaratnya mulai dari nol di kan bisnisnya sudah ada kita berbagi gitu ya mulai dari nol kita buka awalnya itu awalnya itu ya enggak segampang sekarang untuk mendapatkan pasar gitu. Ya, meskipun sekarang masih belum bisa memetakan pasar secara apa ya secara enak gitu. Dia masih dulu itu awalnya bingung untuk mengolah profesi ini apa dibuat brand kan mungkin brand terus apa dibuat gimana gitu terus awal itu nyoba kita buat kaos brand gitu brand ini tapi pada waktu itu sampai seminggu itu ya nggak ada betul gitu ya memang untuk desainnya itu nggak kurang menarik dan sebagainya akhirnya berpikir lagi kita kembali lagi ke keamanan bisnisnya profesi lagi oke kita mikir profesi lagi sehingga kita mengadakan pasar nah katanya kan ya kita sudah ada beberapa ilmu terkait pemasaran di kampus gitu jadi coba kita sasaran ini sasaran kemana gitu. Kalau yang profesi dulu sasaran ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Terus kalau masuk ke SD, SMP, SMA kan sulit nggak tahu medannya seperti apa sehingga kita kan mahasiswa masih kita adalah mahasiswa dulu. Nah mahasiswa dipetakan lagi, diwujudkan lagi menjadi ke mahasiswa universitas di mana. Di pasar awal itu ya di ya pilihan kita cari banyak kita kabar bahkan di Instagramnya kita DM terus ya gitu akhirnya ya ada beberapa yang mau pesan sehingga ya alhamdulillah besar ini Berarti intinya tadi itu mengelola bisnis konveksi berawal dari pandemi ini situasi sulit. iya Terus berarti kemudian ketika saya memutuskan untuk mengambil ini mahasiswa itu mungkin ada nggak pertimbangan mengapa sih harus itu atau memang karena sudah punya circle di organisasi juga barokah dari organisasi itu iya pertama sih awalnya ingin kembali yang dulu sih ke sekolah-sekolah dan sebagainya terus ke komunitas dan sebagainya terus dipikir-pikir lagi pertimbangannya juga itu ketika saya yaitu tadi kan juga organisasi dan sebagainya itu sebagai pertimbangan juga jadi kita bisa masuk lewat lini-lini yang mungkin kita memang kalau masalah pasar kalau di teori lah mungkin ini nggak ada di teori sebenarnya ya kalau di teori kita rasakan dan sebagainya dengan strategi ini dengan peningkatan value dan sebagainya tapi kalau kita di dunia bisnis asli real faktor teman atau faktor relasi itu sangat membantu untuk masalah kita jadi intinya ketika kita bisnis itu perlu banget ya relasi dengan teman-teman sangat perlu sekali bahkan kalau saya kita mencari relasi sebesarnya dan sampai dimanapun kita ada kalau bisa memang bisa mempernya minimal lah gitu.
berkabar dan Iya, menarik sekali dari itu saya belajar dari ternyata ketika kita kan dulu pas mungkin bagi yang awal ketika mau berorganisasi itu pasti ada yang ingin menambah relasi, terus kemudian teman-teman bertanya sih gimana relasi ini dari bahan dari ya. Ini ternyata relasi itu sangat penting juga ya mas, membawa barokah dalam hal bisnis itu. Terus lantas bagaimana mas ketika sudah mulai jalan dengan mas bisnis itu mulai jalan, terus kemudian upaya apa mas yang saya lakukan itu agar pengelolaan bisnis itu bisa jalan lebih baik gitu. Oke, untuk ini bahas satu bisnis dulu ya. Mungkin kalau yang masuk ke pekerjaan ini cuma satu bisnis, masih proses perintisan dan sebagainya. Tapi bisnis itu bayar itu kan bisnis saya kan semi jasa dengan itu ya para keuangannya untuk manufaktur. Terus kalau terkait bisnisnya itu jasa. Jadi kan kalau jasa memang kita bagi dalam segi pelayanan. Terus pelayanan terhadap konsumen, respon konsumen ketika ada kebutuhan konsumen dan sebagainya. Terus sih. Dan juga pelayanan itu juga kualitas. Dan yang membuat konsumen itu bisa senang dan sebagainya. Jadi fokus terhadap gimana Ya untuk fokusnya ya awal yang perlu diberikan sih bisnis potensi bisnisnya dulu. Misalkan kalau di saya profesi itu ada nggak penjajarannya, enggak kan ada penjajaran dan sebagainya. Kalau belum ada penjajaran kita sudah berapa bingung juga gitu. Jadi persiapan bisnisnya dulu, ada semua baru mikir pasar. Pertama pasar dulu besar, kan bagaimana cara kita sana, bagaimana kita bisa menyambut ke sana, itu perlu strategi yang tepat agar bisa kita menjual ke sana. Meskipun kalau barang pun di Shopee pun pakai strategi pemasaran juga, misalkan kayak dikirim ke kita sendiri kan akan meningkatkan rating. ya. Nah mungkin ini mas, ketika selama pandemi ini kegiatan bisnis ini itu bisa mencapai puncak atau malah belum ada naik turunnya. Nah ini sih keunikan sih dari kita sih, kita awal kita mendirikan bisnis itu pada waktu pandemi yang masih tingkat-tingkatnya Ya masih nah dapat semua saya berapa juta orang dan sebagainya gitu setahu. Nah tapi berjalannya waktu itu kita yaitu sebagai jalur kita bagaimana kita menghadapi masalah tersebut sehingga kita cari solusi strategi dan sebagainya. Akhirnya ketika pandemi pun kurva itu naik ya untuk naik turun bentuknya naik. Tapi kan kalau di kan kita nggak bisa ya apa ya langsung mendapatkan manfaat atau budget apa ya haji yang besar kan nggak mungkin ya. Ini masih awal-awal itu satu bulan itu orang tiga dikasih cuma 50.000, bahkan satu bulan nggak kegaji gitu. Misalnya memang kita ngerintis gitu ya, jadi ya gajinya ya bukan mie kecewaan gitu sih. Tapi kemarin waktu profitabilitasnya naik, ya kita skala gaji sih mungkin kan tadi bilang mengenai masalah gaji, misal gaji kan masih sekedar lewat sebulanan gitu ya mas, itu mungkin ada nggak mas cara yang bisa untuk mempertahankan teman-teman kita yang kita bisnis dengan kondisi seperti ini itu biar tidak bertahan itu untuk jaga pengembangan dengan teman-teman ini. kalau proses keyakinan diri dan ya memang dalam bisnis itu naik turun sih, emosional juga naik turun gitu. Tapi yang terpenting itu bisa konsisten dalam
satu hal bisnisnya. Misalkan kalau ada seseorang bisnis di penjualan baju misalnya, meskipun nggak moodnya dia itu tetap jualan gitu. Jadi misalkan paling malas gitu atau paling jadi kadang rasa bosan dan sebagainya, itu paling nggak itu bisa apa ya, bisa jualan aja. Itu betul konsisten, intinya sih konsisten, meskipun semalas-malasnya ya konsisten seminim-minimnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Terus begini mas, masalah mengenai kan kita di sana juga berhubungan dengan pihak lain ya, selain tim misalnya. Nah mungkin dari pihak-pihak lain itu selama pandemi ini ada kendala nggak? Mungkin biasanya kan gara-gara pandemi dari misal pabrik ini atau produk ini mulai menutup kerjasama atau bagaimana, itu pernah ada? Kalau pihak lain sih malah merasa terbantu ya, karena mereka kan pada waktu pandemi memang nggak ada apa ya, nggak ada pasar dan sebagainya. Ketika kita bisa skemakan pasar, bisa menguasai pasar, nah itu malah tergantung kepada mereka. Nah, awalnya sepi, nggak ada, akhirnya ada, intinya dari kecil. Jadi ya dalam suatu bisnis juga itu kita juga ada sisi aman, sisi ibadah. Ibadah berarti kita bisa menggaji orang banyak atau bermitra dengan orang banyak, itu membantu mereka juga. Atau dari hasil yang kita berikan itu bisa bermanfaat bagi keluarganya, bisa mensolahkan dan sebagainya gitu. Jadi dalam masa pandemi ini masih belum ada yang memutuskan. Jadi lebih banyak itu ya bisa Menarik sekali. Ngomong-ngomong mengenai ini mas, memberikan kemanfaatan di orang lain itu mas, ini dalam bisnis itu ada ya itu harus ada seperti itu ya mas. Berarti ini tidak nyambung mas dengan kegiatan movement itu, yang intinya itu kalau nggak salah mengenai membantu teman-teman yang mau bisnis. Tapi mungkin dari aku ya mas ya, sebagai salah satu perwakilan dari Biro 4 itu kan mengenai program movement itu dari penjelasan yang akan berikan dulu itu kan memang menarik, tapi mungkin nggak mas Tasman bisa jelaskan biar sahabat ini semua tahu awal mula dari konsep movement itu bagaimana sih mas? Sebenarnya kalau awal mula adanya dulu kita di Biro 4 mengadakan orang UMKM itu, kita itu kan sebagai ya di BMI kan sebagai izin pergerakan supaya pergerakan. Kenapa kok ada Biro 4? Biro 4 ini hadir untuk ciri khas BMI Fakultas Ekonomi. Nah, kenapa kok ada program UMKM? Sebenarnya program ini dalam artian ini luas, karena kita tidak menjadi usaha enggak, jadi lebih luas lagi. Dan kita itu kan namanya juga UMKM, mikro, kecil menengah, bukan bergerak. Jadi awal ceritanya itu saya lihat UMKM dari saya SD sampai kuliah dorong ya. Mulai dulu saya SD masih di gerobak sampai saat ini, sampai sekarang nanti mendorong global seperti itu. Ada yang nggak beres sebenarnya karena hanya inginnya nanti depannya kalau memang teman-teman di fakultas ini yang BMI community bisa apa ya, bisa berbagai dalam bidang bisnis. Kan kalau sudah memiliki bisnis kan dia sudah dalam finansial kan nggak kesulitan seperti itu. Nah, bisa membantu yang masyarakat luas. Dan nanti bisa membina mereka dan sebagainya. Jadi tujuan teman-teman itu bergerak dalam membangun UMKM bangsa. Jadi bukan hanya sekedar ada idenya sendiri, inginnya nanti memotivasi. Nanti mungkin kedepannya bisa mengadakan podcast lalu sebuah UMKM asli atau mungkin pengusaha
misalnya mulai dari UMKM sampai sudah mendirikan perusahaan itu mungkin bisa. Jadi sebenarnya bukan hanya kita itu membina teman-teman ya membantu oke soalnya, tapi eh, untuk menjurusnya itu ke UMKM bangsa, bukan hanya di kita sendiri. Soalnya kan sebagai insan perdagangan kan bukan kita memikirkan sendiri, terus juga memikirkan orang lain. Nah, yang dulu kenapa kita memutuskan untuk membuat mentoring dan sebagainya, nah, itu upaya kita untuk memunculkan mentor-mentor mereka sudah memiliki bisnis dan setidaknya sudah memiliki pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa kita sharekan ke UMKM ya, minimal keuangan atau dalam marketingnya, atau mungkin kita bisa membentuk komunitas UMKM binaan. Misalkan UMKM binaan kita nanti bisa membantu strategi dan pemasarannya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi inti dari UMKM itu bergerak dalam keekonomian UMKM. Jadi ini intinya misalkan tadi kegiatan keagamaan itu memang diarahkan secara luas, tidak hanya dari Iya. mungkin ya mas, di harapan saya ketika dari kita berkembang ini kan ingin berencana melakukan program kerja biro yang sama tugas dulu ya, ini mungkin dari sana ada harapan nggak agar kita bisa tetap menjalankan ini sesuai dengan kaidah yang mungkin sampai sampaikan tadi. Ya harapannya sih ya kalau bisa kan mungkin bisa berkembang. Di dulu itu sempat kita buat step-stepnya dan nantian pertama kita fokus pada metode-metode. Terus kalau memang ini berhasil kita ke level selanjutnya. Nah kita bisa menghadirkan mentor ke beberapa orang. Jadi bisa kita bekerjasama dengan beberapa, terus kita ada pelatihan KM di sini dan sebagainya. Itu stepnya sih. Tapi nanti goalsnya itu memang kita ya sebagai kayak PMI hadir untuk UMKM juga gitu. Nanti untuk bangsa. So dari intinya selain kita menjalankan step yang tadi, paling tidak kita juga harus mengingat bahwa dari tujuan yang kita bagi dari kegiatan ini paling tidak selain memberikan manfaat diri kita sendiri dan bisnis, kita juga bisa menularkan untuk orang lain juga ya. Nah, tujuan goals ke sana sih. Jadi kita kayak membantu UMKM. Ya minimal bisa kita ajak latihan keuangan, latihan bagaimana marketing online, kan mungkin bisa manfaat bagi kita. Mungkin yang paling bisa ya kita dulu. Nah kemarin yang paling dekat juga ketemu dengan dulu gitu. Yang dulu ya nanti brand-nya itu nah brandnya UMKM kan kena ketemu, sehingga mereka bisa share ke kita orang binaan dari kalau juga bisa ya itu bisa servisi dan Ya, nah sekali dengan dari konsep UMKM ini intinya dari kegiatan UMKM ini kita sebagai manusia kita saling memberikan manfaat ya, dan jadi lebih bangga dari kehidupan seperti yang diharapkan dalam PNI gitu ya mas. Mungkin kita sudah berbicara cukup lama, mungkin dari sana bisa kita ini movement atau memberikan semangat pada teman-teman mulai bisnis atau yang sedang ini menjalankan sebuah usaha mungkin semangat. Terus kemudian ketika dari semangat yang telah kita sudah bisa menularkan kepada teman-teman itu mungkin dari sana ada kalau dari saya tentunya ya untuk teman-teman ini kan ada dua ya,
Karena teman-teman yang mau berbisnis jangan takut dan jangan jangan ragu. Memang kalau bisnis itu bukan seperti orang kita bekerja ke orang tinggal tunggu perintah langsung jalan dan dapat gaji. Enggak, memang stepnya dari awal kita ya ada bekal apa, terus juga enggak yang dari segi tenaga juga terkuras, dan segi pikiran juga terkuras, tapi dengan effort yang kecil gitu. Tapi dalam effort kecil kita evaluasi, kita perbaiki, kita tingkatkan, itu bakal bisa meningkat. Pasti itu. Soalnya kan ada beberapa juga usaha tidak nanti hasil. Dalam beberapa juga kan kita bisa ambil juga kan bahasanya kalau kita berusaha ikhtiar, berdoa, terus juga istiqomah dan sebagainya kan nanti insya Allah hasilnya nanti kan kita inginkan. Terus bagi warga masih terus kreatif, terus semangat, konsisten. Karena memang kita itu bukan bekerja untuk kita sendiri, tapi bekerja juga untuk orang lain. Kita di UMKM itu memang ya yang namanya pergerakan ya perjuangan juga ya, seperti hanya kita mendirikan bisnis kan harus sangat nah, ya memang karena apa tapi mungkin nanti angka-angkanya ini bisa diambil fisik di kemudian seperti itu gitu. Nah, jadi proses statement dari misalkan kemudian begini di akhir kunjung ini saya juga ingin tak mengingatkan pada saya pribadi agar kita di rakyat Ibnu ini agar saling menolong, kemudian saling berbagi ilmu agar ilmu yang telah kita dapat itu bisa memberikan manfaatan bagi orang lain, manfaatan bagi pergerakan dan juga manfaatan bagi agama kita yang ada. Itu mungkin di akhir podcast ini saya dan juga dari perwakilan beberapa mungkin ada kesalahan dalam kurangnya mengkonsep ini atau mungkin kurangnya komunikasi atau yang lain yang mungkin tidak mengenakan di sana semua. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah di akhir ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup kegiatan podcast ini dengan ucapan terima kasih ya Mas dan juga sahabat-sahabat telah menyimak podcast ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.